Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti pembahasan kita kemarin dalam mengenal sistem bilangan, sebenarnya yang kita pelajari kemarin, sistem yang kemarin di video sistem bilangan itu adalah standar positional numeral system atau sistem bilangan yang berdasarkan posisinya. Maksudnya seperti apa? Seperti ini, kalau misalkan kita punya sebuah bilangan dengan basis 10, berarti ini di posisi ini, misalkan di posisi ketiga itu artinya ribuan, di posisi ke pertama disebut satuan dan lain-lain. Jadi berdasarkan posisinya. Seperti ini yang kemarin kita pelajari. Kalau kita punya deretan bilangan atau barisan bilangan 0 sampai AN dengan basisnya B, maka dapat dinyatakan seperti ini. AN sama dengan B pangkat N plus AN-1 plus B pangkat N plus 1 sampai A0 B pangkat 0 dengan AI-nya, dia dari 0 sampai B, AI-nya bilangan cacah, dan B-nya bilangan bulat positif. Nah, kemarin juga kita belajar tentang bilangan uner, padahal sebenarnya bilangan uner itu walaupun masuk ke definisi ini, tapi kalau misalkan masuk ke definisi ini, maka bilangan uner itu seharusnya bilangannya 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tapi kemarin bilangan uner kita nyatakan dalam 1, 1. Jadi kalau misalkan dalam bilangan uner 2, ini 10, dia sama dengan 1, 1, basis 1 kan. Ini sebenarnya non-standard positional numeral system, jadi pada bilangan uner kemarin dia lebih dimodifikasi sistem bilangan uner itu lebih ke bijektif basis 1. Nanti kita belajar ke bijektif basis 1. Nah, jadi sistem bilangan uner kemarin itu adalah lebih khususnya ke bijektif basis 1. Dia merupakan standar positional numeral system juga, namun sedikit mengubah definisi dari ini. 0 di sini akan sedikit berubah. Nah, sedangkan kalau misalkan kita menggunakan 000 dan 111 sebenarnya sama, karena bagi komputer itu hanya dianggap sebuah label atau sebuah angka yang menunjukkan notasi tertentu. Tapi secara khusus sistem bilangan uner masuk ke bijektif basis 1. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas bilangan biner. Jadi B-nya bilangan bulat positif, ini saya ubah berarti B-nya lebih dari 1, berarti B-nya mulai dari 2. Sekarang kita akan mulai dari bilangan biner. Oke, sesuai definisi tadi, kalau misalkan kita punya sebuah bilangan biner, contohnya seperti ini. Nah, ini sama dengan 1 dikali 2 pangkat 5 ditambah 0 dikali 2 pangkat 4 ditambah 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Nah, sistem bilangan biner ini dia hanya terdiri dari digit 0 dan 1. Maksudnya apa? Dalam penggunaan sistem komputer misalkan atau dalam arus listrik, 0 ini, 01 ini, 0 dibaca dengan arusnya tidak menyala dan 1 dibaca dengan arusnya nyala. Jadi atau dalam sebuah perintah, 0 ini menyatakan perintah tidak dilaksanakan, ini tidak, ini perintah dilaksanakan. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika kita memprogramkan sesuatu, lalu kita menggunakan sekuen bilangan biner, misalkan memprogramkan untuk menyalakan sebuah lampu, lalu kita menggunakan sistem bilangan biner, misalkan 10101, artinya lampunya nyala, nyala, mati, nyala, nyala, mati, nyala gitu ya. Jadi kayak dia dalam misalkan persatuan detik gitu ya, nyala, mati, nyala, nyala. Ini untuk yang 1011. Misalkan kita program untuk setiap detiknya
Berarti setiap detik dia nyala, mati, nyala, mati, nyala gitu. Atau kalau misalkan kalian tahu bahwa di WhatsApp sering disebutkan pesannya telah terenkripsi, itu artinya pesan kita diubah ke bilangan biner. Saya kurang tahu apakah bilangan biner, bilangan oktal, atau bilangan heksa, tapi sistem kita diubah ke suatu bilangan. Pesan kita misalkan A, B, C, D, E, pesan atau karakter diubah ke suatu bilangan biner misalkan contohnya. Lalu bilangan biner ini berbentuk arus listrik atau puls nyala seperti itu, lalu dia nyampe ke perangkat orang yang kita tuju, lalu pesan kita tersampaikan. Jadi ini pesan ini dienkripsi, anggap saja dengan bilangan biner, dienkripsi bilangan biner, lalu didekripsi, dikembalikan ke pesannya. Nah, pesan ini dienkripsi ke bilangan biner itu menggunakan SD code. Apa itu SD code? Yaitu American Standard Code for Interchange Information Interchange. Nah, contohnya kita mau menuliskan huruf A, misalkan huruf A di keypad kita, lalu dengan SD code dia huruf A ini diubah menjadi bilangan biner, yaitu ini 01 000, 0-nya ada 5 kali, 00 1 ya, yang artinya mungkin dalam desimal dia 65. Lalu ini puls ini dia berubah menjadi arus listrik, bilangan biner ini dalam bentuk arus listrik, lalu dia dikembalikan lagi dengan SD code ke penerima pesan kita, dia menjadi ini biasanya dalam bentuk arus. Oke, kurang lebih seperti itu, tapi saya di sini tidak akan membahas tentang ASCII code ini. Silahkan yang tertarik dipelajari tentang ASCII code. Pada dasarnya proses mengenkripsi atau mengirimkan pesan dalam komputer itu sama seperti ketika dulu atau mungkin sekarang masih kita menggunakan sandi Morse. Sandi Morse kan Morse code kan dia Morse code itu kan terdiri dari titik, garis seperti itu kan, lalu dirangkai menjadi sebuah kata bermakna. Jadi titik dan garis ini ketika dirangkai, misalkan contohnya dalam bentuk ini, dia seperti bilangan biner 01 lalu dirangkai. Nah, dirangkai ini kalau misalkan tadi menggunakan ASCII code, yang ini menggunakan Morse code. Dengan Morse code ditransfer lagi. Jadi kalau misalkan menggunakan Morse code sama pesan kita lalu dienkripsi menjadi Morse code, lalu nyampe ke pesan kita. Atau misalkan kita bisa menggunakan Morse code dengan peluit, misalkan dengan nyala lampu seperti itu. Namun di Morse code ini sebenarnya tidak identik dengan biner, karena di Morse code selain dengan titik dan garis, dia juga spasi juga sangat berperan dalam penyampaian pesan dalam Morse code. Tapi pada dasarnya mirip seperti itu. Kita punya titik dan garis, lalu dienkripsi, kita punya pesan lalu dienkripsi menjadi Morse code, lalu didekripsi menjadi pesan yang kita mau. Nah, sekarang kita akan mulai ke sistem bilangan binernya.